Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Inilah dua jenis latihan meditasi Buddhis untuk membuat hati dan pikiran tenang. Jadi pada dasarnya guru besar kita, Sang Buddha, memperkenalkan dua jenis meditasi. Jadi meditasi Buddhis dapat dikategorikan ke dalam dua bagian yang berbeda, namun saling terkait. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu bagian dan mengembangkan yang lainnya. Kita membutuhkan keduanya untuk berkembang. Jadi, apa kedua jenis meditasi ini? Jenis meditasi pertama disebut meditasi samatha, dan yang satunya disebut meditasi vipassana. Mari kita jelaskan hal-hal ini. Apa yang dimaksud dengan meditasi samatha? Kata samatha berarti ketenangan atau kedamaian, ketenangan batin. Jadi, beberapa meditasi membantu Anda untuk menjadikan pikiran Anda tenang dan damai. Itu adalah tujuan utama dari samatha. Sang Buddha mengatakan bahwa ketika pikiran Anda menjadi tenang, damai, dan tentram, maka akan membantu untuk melihat realitas, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kita berlatih samatha sebagai bantuan, sebagai alat untuk menyadari realitas. Jadi itulah tujuan utama dari meditasi samatha. Berikutnya, meditasi vipassana. Kata vipassana berarti melihat segala sesuatu, melihat ke dalam. Itulah sebabnya kita menyebut meditasi vipassana sebagai meditasi pandangan terang atau meditasi wawasan. Disebut meditasi wawasan karena jenis meditasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan jelas tentang kehidupan Anda, ke dalam hidup Anda. Jadi itulah dua jenis meditasi. Beberapa meditasi bertujuan untuk penenangan dan vipassana bertujuan melihat ke dalam. Ini adalah dua kategori dasar meditasi. Ada begitu banyak meditasi yang termasuk dalam dua kategori ini. Kita akan belajar satu persatu tentang jenis-jenis meditasi lainnya dalam video-video mendatang. Pertama-tama, kita perlu memahami pentingnya kedua jenis meditasi ini. Jadi, mengapa kita perlu berlatih samatha dan mengapa kita perlu berlatih vipassana? Pertama-tama, meditasi samatha membantu Anda
menenangkan pikiran, membuat pikiran Anda menjadi tenang. Ketika pikiran Anda menjadi tenang, pikiran Anda menjadi jernih, dan jika Anda berlatih meditasi Vipassana, itu akan memberikan pandangan yang jelas ke dalam pikiran Anda, ke dalam kehidupan Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti danau. Sekarang Anda sedang melihat danau dari atas, dari sudut pandang burung elang. Jika air di danau tidak jernih, jika air di danau dipenuhi lumpur dan banyak alga, apakah Anda bisa melihat dasarnya? Apa yang ada di dalam? Tidak. Anda tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Jika sebuah danau airnya terus berombak dan beriak, apakah Anda bisa melihat dengan jelas ke dasar danau? Kita tidak bisa melihatnya juga. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tinggal sampai air ini menjadi jernih dan tenang. Jadi meditasi samatha membantu Anda untuk membersihkan pikiran, membuat pikiran Anda sangat jelas dan sangat tenang dan damai, dan kemudian itu akan membantu melihat melalui pikiran. Pikiran Anda menjadi jernih dan Anda akan memiliki pandangan yang baik dan jelas ke dalam kehidupan yang ada di dalam diri Anda. Itulah mengapa kita berlatih meditasi samatha. Meditasi membantu Anda tenang, yang kemudian membawa Anda pada penyadaran realitas. Mengingat Sang Buddha mengajarkan Anda bagaimana hal-hal berjalan di dalam pikiran ini. Dua jenis meditasi ini harus dilatih bersama-sama. Kita tidak bisa meninggalkan salah satunya di belakang. Ada beberapa orang di dunia ini yang mengatakan, "Kami tidak ingin meditasi samatha. Kami hanya perlu berlatih Vipassana. Kami penuh dengan kebijaksanaan. Kami hanya membutuhkan kebijaksanaan. Kami tidak ingin kedamaian dan ketenangan terlalu banyak." Anda tidak bisa meninggalkan salah satunya di belakang. Sang Buddha tidak pernah mengatakan demikian. Sang Buddha mengatakan kepada para biku, "Berlatihlah ketenangan dan kedamaian. Konsentrasikan pikiran Anda. Karena
ketika pikiran Anda menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih damai, sangat mudah untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi kedua meditasi ini seharusnya dilatih bersama-sama. Kedua meditasi ini saling terkait dan saling terhubung. Jadi di masa depan, ketika Anda mendapatkan dan menerima audio meditasi Buddhis, di mana Anda bisa mendengarkan meditasi, Anda bisa berlatih kedua jenis meditasi ini bersama-sama. Tetapi sebagai langkah pertama dalam seri video ini, dalam video-video pertama kita akan membahas tentang meditasi samatha. Bagaimana cara menenangkan pikiran Anda? Bagaimana membuat pikiran Anda menjadi tenang? Karena itulah yang paling Anda butuhkan. Tanpa pikiran yang tenang, tanpa pikiran yang damai, kita tidak bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup kita. Pencapaian besar dalam hidup kita. Kita perlu tahu bagaimana mengendalikan pikiran dan emosi kita. Jadi itulah mengapa kita perlu berlatih meditasi ini. Saya berharap Anda dapat terinspirasi dari video ini. Saya berharap Anda semua memiliki kesempatan besar untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup Anda. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.